kami ciwi-ciwi yang menunggu kepastian. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu generasi muda yang sangat cukup menginspirasi bagi anak-anak remaja. Beliau ini merupakan salah satu penghafal Al-Quran dan juga merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Swasta Medan Area. Beliau juga merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Hafiz. Oke, sekarang Kak Faiza sudah berada di samping saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya-tanya nih mengenai perjalanan pendidikan Kak Faiza. Sebelumnya Kak Faiza apa kabar nih? Sudah lama kita tidak berjumpa. Iya, alhamdulillah baik. Sekarang untuk kegiatan Kak Faiza sekarang itu apa aja? Untuk kegiatan sekarang lebih fokusnya itu kuliah ya, dan sambil ngajar juga, ngajar malam, ngajar les, ngajar ngaji. Dan sibuk nulis juga gitu. Oh, Masya Allah, nulis juga ternyata Kak Faiza ya. Saya ini sedikit ingin bertanya ke yang lebih privat nih Kak Faiza. Kita sebelumnya juga pernah gimana ya? Nah, cerita tentang proses perjalanan Mbak Faiza tadi sampai tahap sekarang ini, pasti kan ada nih tanggapan orang-orang yang melihat Mbak Faiza berhijrah, yang hijrahnya tuh memang proses tapi itu lumayan cepat gitu. Pasti kan ada aja tuh yang julid-julid, padahal dulu Faiza tuh gini. Nah, itu bagaimana sih Mbak Faiza itu cara menanggapinya? Ya mungkin dari keluarga besar ya, atau mungkin dari teman, atau mungkin dari orang-orang lain yang mungkin paham itu gimana gitu kan. Nah, jadi mereka menanggapi kayak ada mungkin yang tanggapan baik, alhamdulillah udah kayak gini ya, udah bagus. Ada yang tanggapan mungkin loh kok beda gitu kan, apalagi kalau kita yang namanya udah tutup aurat pasti juga lebih menjaga sikap. Kalau dulunya aja tuh orangnya sedikit memang lasa, terus memang agak ke laki-lakian gitu guys. Jadi melihat kayak orang-orang yang kenal aja itu gimana ya pada kaget. Cuman tanggapan yang berlebihan itu mungkin kayak pernah sih dituduh kayak kamu kan ikut-ikut pengajian yang enggak kayak pengajian yang sesat gitu-gitu. Nah, dulu tanggapan yang seperti itu membuat down pernah gitu ya, namanya iman ya gitu. Kita lagi semangatnya nih, kita mau berubah, kita mau benar-benar hijrah gitu. Cuman balik lagi itu ya, pentingnya lingkungan buat kita, lingkungan yang baik buat kita. Balik lagi karena punya pegangan dari keluarga yang selalu support gitu, kayak orang tua sendiri, terus punya temen juga yang selalu support juga anaknya gitu, temennya gitu, temen ke temen itu selalu support. Lingkungan itu yang membuat kuat sampai sekarang ini. Alhamdulillah sampai sekarang pun bahkan Allah titipin teman-teman yang memang Masya Allah, motivasi gitu untuk kita. Kalau misalnya kita agak nyeleweng sedikit, kita bakal ngerasa aku udah salah, mereka salah sekali. Jadi alhamdulillah masih bisa kuat, masih bisa terkendalikan imannya tadi, Insya Allah sekali ya. Kemudian dalam proses Mbak Faiza hijrah ini, kegiatan-kegiatan yang bisa Mbak Faiza lakukan itu apa terbatas? Apa Mbak Faiza batasin atau kayak ayo aja gitu? Ya, untuk kegiatan mungkin bukan dibatasi, tapi dipilah-pilah gitu, mana yang memang cocok gitu. Tapi bukan berarti pakaian syar'i itu jadi penghambat kita untuk bertumbuh, kan enggak ya. Jadi walaupun gimana pun kita tetap menjalankan syariat Allah, tapi kita boleh kok untuk bertumbuh di mana aja yang kita mau, asalkan memang sesuai dengan koridor syariat Islam gimana gitu. Dan itu memang enggak buat kita menjatuhkan harga diri kita sebagai muslim. Jadi
Masya Allah. Nah, yang saya ketahui nih, Mbak Faiza itu terkenal dengan banyak prestasinya gitu. Dan Masya Allahnya beliau adalah seorang hafizah yang dimana itu saya sendiri juga termotivasi nih gitu. Boleh dong tips and triknya supaya kita bisa sama-sama belajar nih gimana sih cara menghafal Al-Quran menurut Mbak Faiza sendiri. Tips and trik untuk menghafal Quran. Jadi mungkin setiap orang itu metode ngapalnya itu beda-beda. Ada yang mungkin dengan cara mendengar. Teman-teman aja sendiri ada yang dengar aja dia udah hafal gitu. Dengar beberapa kali murattal itu dia ulang-ulang, dia udah bisa dapet. Ada yang memang dibaca ulang-ulang. Nah, jadi tips and trick itu sebenarnya kalau kita pakai Quran yang per blok ada warnanya, itu biasanya Quran hafalan. Nah, itu setiap per blok warnanya itu kita boleh ulang sebanyak 5 kali dan bisa dibantu dengan murattal juga yang seperti kadang. Nah, itu aja ayatnya diputar sampai kita benar-benar hafal dan lengkap. Hafalan itu bukan untuk cepat, tapi memang kita harus betul-betul memastikan hafalan itu memang ada di hati kita dan di kepala kita. Jadi kalau kata guru aja bilang ilmu itu letaknya di dalam hati bukan di tulisan. Jadi kayak kita nggak hafal Quran itu, Allah itu nggak suruh kita buat hafal 30 juz, tapi apa yang kita udah hafal, apa yang kita baca itu yang kita amalkan. Sedikit, tapi istiqomah itu lebih baik karena Allah dan Rasulullah mencintai amalan yang sedikit tapi berkontinu gitu. Oke. Selama proses Mbak Faiza menghafal nih, apakah ada kegiatan lain, apakah misal kuliah atau punya kegiatan di luar? Kalau dulu pernah mondok gitu ya, mondok khusus tapi itu selama 1 tahun. Dan 1 tahun itu memang targetnya itu memang harus selesai 30 juz. Dan sama kita bilang mengulang hafalannya itu. Jadi setiap akhir kita mau selesai di waktu kita 1 tahun, kita harus bisa ujian 10 juz minimal gitu. Nah, baru kita bisa dapat yang namanya ijazah. Setelah itu ijazah bahwasanya kita benar-benar udah menyelesaikan hafalan dan menyelesaikan ujian kita itu guna sertifikat itu kan. Nah, setelah itu mulailah masuk ke perkuliahan. Nah, gimana sih cara kita buat ngebagi waktu dan dengan hafalan dan kuliah itu? Sebenarnya ini cukup kompleks karena sampai saat ini Eja pun juga masih terbata-bata untuk ngapakan waktunya gitu. Gimana bisa mencocokkan antara waktu dengan kuliah, waktu ngajar dan waktu menghafal. Cuman tetap yang kita prioritaskan itu Al-Qur'annya dulu. Jadi setiap kita benar-benar udah menyelesaikan hafalan dan menyelesaikan ujian kita itu guna sertifikat itu kan. Nah, setelah itu mulailah masuk ke perkuliahan. Nah, gimana sih cara kita buat membagi waktu dan dengan hafalan dan kuliah itu? Sebenarnya ini cukup kompleks karena sampai saat ini Eja pun juga masih terbata-bata untuk ngapakan waktunya gitu. Gimana bisa mencocokkan antara waktu dengan kuliah, waktu ngajar dan waktu menghafal. Cuman tetap yang kita prioritaskan itu Al-Qur'annya dulu gitu. Jadi setiap 1 hari minimal itu, kalau sekarang mulai sedikit, kalau dulu bisa 5 juz 1 hari gitu kan. Yang termurojaah sekarang 3 juz, 2 juz gitu. Itu pun alhamdulillah sudah bisa dapat sendiri. Yang penting istiqomah, Qur'annya jangan ditinggal. Ingat ya teman-teman, Qur'annya jangan ditinggal. Oke. Pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan atau motivasi yang bisa Mbak Eja berikan kepada generasi muda supaya bisa nih mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti yang Mbak Eja sudah lakukan gitu? Sedikit mungkin pesan singkat dan motivasi untuk kita sebagai anak muda milenial yang kadang kita ke arah sini kita mesti labil dengan kehidupan kita.
Ya mungkin itu kalau kita sebut namanya quarter life crisis itu biasanya untuk para pemuda. Nah, jadi berpegang teguhlah pada agamamu. Jadi mau kita boleh melakukan apapun asal tetap dalam koridor. Kalau memang misalnya Allah bilang enggak, ya enggak. Jangan kita yang tawar-menawar tentang syariat Allah. Terutama untuk kita sendiri, perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Hafalannya jangan ditinggal. Quran, kalaupun tidak punya hafalan, seenggaknya Quran tilawahnya itu jangan pernah tinggal. Karena Al-Quran sendiri mengubah kehidupan banget gitu. Karena aja sendiri udah ngerasain gimana miracle Al-Quran itu benar-benar terjadi buat kehidupan kita, dan itu memang Allah janji Allah untuk orang-orang yang memang megang Quran itu. Kita nggak harus hafal, tapi kita punya waktu, sisihkan waktu untuk komunikasi dengan Allah melalui Quran. Oke, Masya Allah sekali ya. Itulah tadi cerita tentang perjalanan hidup Mbak Faiza. Oke, terima kasih Mbak Faiza sudah meluangkan waktu untuk bercerita-cerita sedikit, untuk memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih Mbak Faiza. Sama-sama, Oke, Putri. baik, acara wawancaranya sudah selesai dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kembali lagi bersama kami. Lagi ya? Mari. Hai, kembali lagi bersama kami ciwi-ciwi yang menunggu kepastian. Naik kan? Naik.